Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 10 Mei 2025. 1. Bil GAT Bintang Es dan Tarantula yang mencengkram Pulau Jawa. 2. Salib di dada pendoa. 3. Penolong palsu Daniel 8. 4. Satu mata uang, 1 pemerintahan, dan 1 agama. 5. Mentawai dan Sulawesi. Bil GAT Bintang Es dan Tarantula yang mencengkram Pulau Jawa. Saat menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu, dan seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian tampak penglihatan salah satu tokoh dunia, Bil GAT Bintang Es, menggunakan jas biru dongker mengkilap.
di belakangnya dan berdekatan dengannya. Ada roh binatang seperti tarantula raksasa yang berkaki banyak dan seperti mencengkeram satu pulau, dan pulau itu adalah Pulau Jawa. Kemudian tampak botol-botol kecil berwarna coklat tua mengarah ke merah. Sebesar jempol tangan, di dalamnya ada binatang-binatang kecil seperti jentik-jentik di dalam botol. Lalu dari botol-botol itu disuntikkan ke manusia, kemudian di paru-paru orang jentik itu tampak berkembang biak dan menjadi banyak. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Saat terus berdoa, tampak pemimpin Cina XC berpakaian jas hitam dan di depannya ada lautan yang luas. Di seberangnya tampak orang yang berpakaian seperti paus. Namun dalam penglihatan ini sepertinya XC berkomunikasi dengannya. Salib di dada pendoa. Sesudah itu tim doa digerakkan memanggil nama Yesus. Kemudian dalam penglihatan ini sesuatu seperti sangkakala panjang keluar dari mulut mereka bagi bangsa ini. Lalu tampak penglihatan Tuhan Yesus datang dalam api, mendatangi mereka satu persatu dan menyentuh dan memberikan salib di dada mereka. Lalu muncul tulisan firman di salib itu, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penolong palsu Daniel 8. Sesudah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu sungai, air yang mengalir berwarna biru, dan di sungai itu muncul tulisan Daniel 8. Lalu tampak kehidupan yang susah, kemudian muncul beberapa malaikat-malaikat tapi semuanya serba hitam. Kemudian mendengar suara penolong palsu. Malaikat itu seperti perempuan, cantik-cantik, dan mereka memegang pedang di satu tangan, dan satu tangannya seperti kait, tampak seperti tangan bajak laut. Kesusahan itu mereka buat menjadi suatu kesempatan supaya semua orang mengikuti skenario yang mereka rancangkan. Daniel 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seorang binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulit berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkan kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia.
Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebangkitan diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan ini mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga dia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang pagi dan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Satu mata uang, satu pemerintahan, dan satu agama. Sesudah itu tampak 3 koin emas, salah satunya lambang Bitcoin, lalu yang lain tidak dikenali oleh pelihat. Di dalam semua koin itu ada lambang mata satu.
Kemudian terdengar suara, semua uang akan hilang. Akan terjadi satu mata uang, satu pemerintahan, dan satu agama. Dalam penglihatan ini, uang-uang seperti asap terbang ditiup angin dan hanya muncul 3 koin itu. Lalu yang ditaruhkan Tuhan dalam hati pelihat supaya gereja Tuhan siap ketika firman Tuhan mengenai akhir zaman digenapi. Tampak penglihatan perbukitan, dan di sana banyak pemancar seperti parabola. Lalu ada kota kecil yang ditempelkan segumpal berwarna hitam dan ada batas garis merah supaya orang jangan datang di area itu. Lalu ada tulisan 00.200. Akan ada pengumuman sesuatu yang akan terjadi di waktu tertentu, padahal kejadian itu sudah dilakukan sebelum waktu yang diumumkan. Dan itu semua mereka rancangkan. Seperti ada pengumuman mengenai sesuatu namun waktunya dimanipulasi. Sesudah itu tampak penglihatan untuk kehidupan yang akan datang, di mana orang-orang beraktivitas hanya berada di depan layar dan bahkan dalam satu keluarga tidak saling menyapa. Yang tampak dalam penglihatan ini hampir semuanya anak-anak muda. Tim yang lain menyebutkan kehidupan metaverse. Lalu muncul anak-anak muda yang terikat dengan narkoba dan LGBT dan yang melakukan perjanjian darah dengan kuasa kegelapan. Mentawai dan Sulawesi. Kemudian tampak penglihatan banyak bencana terjadi di bangsa ini. Pelihat menyatakan Mentawai, ada gelombang lautan yang naik. Lalu Sulawesi, ada getaran gempa yang dahsyat. Kemudian ada gunung dengan tulisan laki-laki. Kemudian gunung itu meletus. Lalu tim bersyafaat bagi Mentawai dan Sulawesi serta bagi gunung yang meletus. Saat terus menyembah dan berdoa, Tuhan memberikan firman. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.